Sorry. Tolong di-unmute ya suara yang selain saya ya. Sorry, potong. Tadi saya lupa ngerekam. Oke. Oke. Buat teman-teman juga saling ingatkan ya kalau ada teman-teman yang belum di-unmute, mungkin saya yang belum di-mute maksudnya. Nah, tadi berarti kita sampai mana ya? Nah, jadi saya tadi mulai belajar CPNS itu ketika ada pengumuman. Nah, pengumuman CPNS baru saya mulai belajar. Dan saya itu dulu beli buku CPNS karena dulu karena masih pemula ya, nggak ngerti-ngerti ada bimbel-bimbel online seperti ini. Mungkin bimbel online juga baru muncul ketika pandemi ini mungkin ya. Dulu tuh bimbel kebanyakan tatap muka langsung. Nah, jadi saya cuma tahunya belajar dari buku sama browsing-browsing aja. Kenapa saya dulu nggak belajar TKP? Karena kalau saya lihat soal TKP itu mudah banget ya. Ya teman-teman tanpa membaca habis pun, maksudnya tanpa membaca soalnya pun ya, cuma baca sekilas langsung hit opsi bisa langsung jawab dapat poin 5 gitu. Begitu mudahnya dulu sehingga orang anggap di tahun 2018 bawah ya, orang anggap itu soal TKP itu soal bonus gitu. Teman-teman nggak perlu effort untuk mengerjakannya. Tapi ternyata begitu ujian di 2018 banyak yang nggak lulus di TKP teman-teman. TKP itu jadi momok yang menakutkan. Kenapa? Karena passing grade-nya dinaikkan jadi 143. Nah selain passing grade dinaikkan juga tipe soalnya rupanya diganti. Nah tipe soalnya diganti sehingga itu membuat banyak yang gagal. Padahal kalau teman-teman tahu itu di peraturan Permenpanas sendiri TKP itu merupakan tes yang diutamakan untuk bisa lulus ke tahap berikutnya. Jadi misalnya teman-teman ada skor yang ganda, misalnya si A sama si B skornya sama 400. Yang diutamakan lulus ke tahap berikutnya itu yang nilai TKP-nya lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya TKP ini kadang-kadang penting di situ. Ketika kita skornya sama ya, itu bisa membantu kita jadi kita duluan yang diprioritaskan untuk masuk ke tahap SKB. Yang mana teman-teman tahu untuk SKB sendiri itu maksimal adalah 3 kali jumlah formasi ya dari SKD rankingannya. Nah, jadi di sini sama seperti teman-teman ya. Saya dulu belajar TKP juga mulai tahu horse itu ketika adanya FR itu. Ketika ada yang nggak lulus, banyak nggak lulus ya diberitakan CPNS di minggu pertama, hari kedua, ketiga nggak lulus di TKP. Kebetulan saya tuh di sebulan setelah awal tes baru saya masuk. Jadi saya masih ada waktu untuk belajar. Jadi di situ saya mulai browsing-browsing. Memang dulu tuh materi-materi TKP yang HOTS ini masih sedikit sekali ya, berbeda dengan sekarang teman-teman gitu browsing langsung dapat banyak tentang HOTS. Nah, teman-teman juga beruntung dapat banyak materi tentang HOTS. Nah, di situ saya mulai belajar, tetapi ya karena memang materi sedikit itu membuat saya harus apa ya? Harus banyak mengetahui substansi dari tes TKP itu sendiri. Yang mana TKP ini kan merupakan tes karakteristik pribadi. Nah, dia berarti itu tesnya untuk menilai karakteristik dari pribadi masing-masing diri kita gitu. Apakah sesuai dengan yang di standar yang diminta oleh pemerintah gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi di sini ya seperti tayangan saya udah buatkan tayangan di YouTube ya. Tapi ini ada saya modifikasi sedikit. Nah, jadi saya dulu pernah jumpa soal ini ketika ujian. Nggak persis banget, tapi kira-kira seperti ini. Dan karena dulu saya nggak punya pegangan untuk menjawab TKP gitu. Sebenarnya ini tuh tema tentang apa sih? Terus dari tema ini itu apa sebenarnya substansi yang harus kita capai? Karena saya nggak tahu, saya itu salah menjawabnya teman-teman. Coba baca. Pagi ini seperti biasa, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan. Sebentar, ada notifikasi ini. Oke. Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang CS ya, pada sebuah rumah sakit. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS. Untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan, ini kata kunci, menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan.
dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini soalnya pernah saya temui waktu di tes CPNS lalu. Gitu ya. Nggak pun persis banget kata-katanya, tapi intinya seperti ini. Dan saya di sini ternyata menyadari setelah beberapa waktu kemudian, setelah berbulan-bulan kemudian, saya baru menyadari kalau saya itu keliru menjawabnya. Nah, kalau kira-kira dari sini teman-teman apa ya jawabannya? Silakan aja tuliskan di kolom komentar atau langsung aja nih. Kak, saya mau jawab langsung gitu. Tapi jawabannya dengan ini ya, dengan logika ya. Aduh, suara putus ya. Halo, kalau sekarang suaranya gimana? Halo? Silakan di-unmute aja, unmute. Halo, apakah suara jelas? Jelas, Kak. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Di sini tuh saya dulu Jelas. pernah menjawab itu apa ya? Ini, pokoknya saya tuh jawabnya menjelaskan dengan sabar lah, intinya gitu ya. Yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Yang A. Yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih bingung, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Yang B juga mirip-mirip ya dengan A. Yang C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Saya dulu memilih jawaban C, teman-teman. Nah, kemudian ada tadi teman-teman yang menjawab di sini jawaban dengan D ya. D. Oke, D meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya. Kemudian yang E meminta teman Anda lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang bingung dalam memahami prosedur yang ada. Yang E. Nah, kira-kira kenapa nih jawabannya D? Yang milih D ini siapa nih tadi? Coba Mbak Yuli atau Mbak Nurul, Mbak Cia, salah satunya di-unmute. Ayo, kenapa ini kira-kira? Ada yang berani berkomentar? Itu, Kak, dari kata kunci yang menjelaskan panjang kali lebar itu. Oke, kenapa nggak milih yang E? Kenapa milih yang D? Kalau Emang? yang E kan seakan-akan nanti terus merepoti teman, kan itu tugas kita sebagai customer service. Emang di soal dijelasin ada keluarganya yang ikut? Ayo, kenapa? Emang yang D ini ada nggak dijelasin keluarganya ikut apa enggak? Ayo, kenapa? Ada yang bisa bantu? Silakan. Kita diskusi jadinya nggak perlu tegang-tegang teman-teman. Jawab sembarangan aja nggak apa-apa. Oke, kenapa? Oke, biar karena ini waktunya terbatas, jadi nanti kita diskusi lebih panjang lagi ya di soal-soal berikutnya. Nah, saya jelaskan aja. Ternyata alur pikiran seperti ini, teman-teman. Jadi, kalian teman-teman bayangkan dulu teman-teman itu adalah seorang CS. Anggap nanti CS ya. CS. Kemudian datang ibu-ibu di sini. Ini Anda, sorry kalau jelek ya. Anda ini ibu-ibu. Nah, kemudian teman-teman bayangkan di sini sesuai dengan soal seorang CS ibu tua ingin menanyakan prosedur BPJS untuk proses rawat inap anaknya. Berarti ibu-ibu ini punya anak. Anaknya ini mungkin lagi nunggu ya kan. Ini anaknya lagi nunggu, anaknya lagi sakit. Nah, agar sakitnya nggak tambah parah, Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang belum ngerti. Berarti Anda ini sudah ngomong sama ibu ini dengan panjang lebar. Tapi dia ini nggak ngerti. Namun ternyata ibu tersebut tampak sangat bingung. Kata kunci di sini ya, menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, kalau udah dijelaskan dengan panjang lebar dia nggak mengerti, berarti teman-teman sudah menjelaskan berkali-kali. Sehingga secara nggak langsung jawaban A, B, dan C ini nggak relevan lagi dengan soal. Begitu tadi Mbak yang menjawab D tadi? Oke, jadi teman-teman sisa jawaban yang D dan E. Bahwa dia tidak mau sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini kita dilema nih.
Tadi semua jawab D, tapi mungkin belum bisa menjelaskan. Kenapa nggak E jawabannya? Kalau kita bayangkan ya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas. Kalau di kerjaan selalu sibuk sebagai CS, berarti teman yang lebih berpengalaman juga sebagai CS pastinya ya. Ini pasti juga akan sibuk ya. Logika seperti itu. Tadi benar Mbaknya bilang, mungkin kan temannya nanti sibuk ya, jadi menyusahkan teman-temannya. Benar gitu. Tapi kenapa jawabannya D? Jadi gini ya, kalau alur pikir ya, setelah teman-teman pertama kali itu jelaskan, mungkin ini jelaskannya secara prosedural aja, dia nggak mengerti. Tolong suaranya itu di mute ya. Oke. Nah, jika teman-teman sudah jelaskan dengan prosedur tidak mengerti, mungkin teman-teman akan sabar, tetap menjelaskan lagi. Tapi setelah dijelaskan yang kedua kali, pasti akan lebih detail ya jelaskannya. Ini teman-teman bayangkan kalau teman-teman menjelaskan. Tapi jika sudah dijelaskan sampai 2 atau 3 kali teman-teman jelaskan sebagai bagian dari pelayanan publik, untuk melayani itu nggak jelas, berarti teman-teman sudah buang waktu untuk kesempatan orang yang lain, yang mungkin juga sakitnya parah gitu ya, ini akan lebih lama dilayani karena melayani ibu ini gitu. Jadi biar nggak berlarut masalahnya, teman-teman coba tanyakan dulu, apakah ibu ini punya keluarga? Nah, kalau punya silakan panggil. Jadi opsi keempat yang tindakan teman-teman lakukan sebagai CS adalah tanya dulu. Kalau nanya ini kan nggak lama waktunya, gitu ya. Paling cuma 30 detik ya. Maaf Bu, mungkin saya nggak bisa menjelaskan dengan bahasa yang Ibu ngerti. Kira-kira Ibu punya nggak anggota keluarga? Kalau punya, silakan dipanggil ya Bu. Maaf nak, saya nggak punya misalnya. Teman-teman yang kelima, cari opsi lain lagi. Bisa minta bantuan, bisa minta menunggu. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu alur berpikirnya teman-teman. Sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu memastikan apakah di ibu ini anggota keluarga atau enggak. Yang penting dibanding opsi E yang kita akan menyusahkan teman yang juga sedang sibuk, kita pilih dulu opsi D gitu. Terlepas ibu ini membawa anggota keluarga atau enggak. Jadi begitu kira-kira alur pikirnya. Jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menjawab D. Teman-teman dapat poin 5. Sampai sini gimana suara saya masih putus-putus ya? Halo, gimana suaranya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Sorry, saya lagi hujan di sini soalnya. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga soalnya saya dulu pernah ketemu ketika ujian, teman-teman. Ini soalnya saya pernah ketemu ketika ujian, dan saya baru menyadarinya saya keliru menjawabnya. Kira-kira kalau teman-teman posisi saya, ini apa jawabannya? Ayo, ada nggak yang berani unmute nih? Ada yang ngomong langsung. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Kita sebagai apa di sini? Sebagai panitia. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang memperkenalkan produk mereka yang setipe. Ada yang setipe, ada yang juga berbeda. Untuk menarik pengunjung, jadi pertanyaannya, untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Teman-teman sebagai panitia. Ramah Oke. terhadap pengunjung yang lewat dan bisa untuk mengambil. Oke, coba lihat opsi A. Tadi yang jawab C. Kenapa jawabnya C, Kak? Mungkin teman-teman namanya boleh di-rename dengan nama asli atau nama singkatan ya. Kalau saya manggil Mbak Oppo itu lucu ya. Kira-kira kenapa ini jawabannya C? Oke, saya lanjut. Yang A, memperagakan produk yang berkualitas di etalase. Saya dulu jawabnya A, teman-teman. Saya dulu jawabnya A. Yang B, membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk yang lainnya. Yang C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan persilakan untuk mampir. Mampir Kak, mari Kak, dia ramah-ramah. Kayak jual HP Oppo gitu ya. Kemudian membuat konsep stand pameran yang menarik. Yang E, membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda.
Nah, di sini kenapa dulu saya jawabnya A itu ternyata salah, teman-teman? Karena di sini tuh perannya sebagai panitia. Panitia ya. Panitia itu berarti lebih tepatnya kepada memperkenalkan lebih tepatnya kepada apa nih? Panitia sebagai apa, teman-teman? Lebih kepada pemasaran ya, bagian pemasaran. Nah, kalau bagian pemasaran itu nggak berbicara tentang barang-barang berkualitas atau enggak. Ini tugasnya di bagian produksi. Benar nggak? Kalau bagian produksi tugasnya pasti buat barang-barang berkualitas gitu ya. Kalau kita sebagai panitia bagian pemasaran itu memasarkan barang-barang kita gitu. Nah, jadi yang A ini menurut saya kurang tepat. Coba yang B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk yang lainnya. Yang B ini bisa. Yang C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Yang C juga bisa. Yang D, membuat konsep stand pameran menarik. Yang D juga bisa. Yang E, membuat stand pameran yang besar. Nah, yang E ini nilai mati ya. Sangat jauh dari antara B, C, dan D. Gitu. Sisa B, C, dan D. Kalau kita lihat antara B, C, dan D, gitu. Kalau yang C ini, yang B ini, menyediakan tempat duduk dan lainnya. Ini kan berarti menarik ya stand-nya. Berarti yang opsi B ini sudah bisa diwakili oleh opsi D. Buat konsep stand pameran menarik. Oke. Antara C dan D gitu. Kira-kira kalau teman-teman datang ke sebuah pameran, kenapa teman-teman mau masuk dalam stand itu? Antara C dan D. Sudah jelas ya? Pasti jawabannya yang D ya. Karena stand-nya itu menarik dan konsepnya unik gitu ya. Misalnya Instagramable atau ada booth-nya yang menarik, pasti itu membuat kita yang tertarik terlebih dahulu. Dan itu sesuai dengan peran yang ada di soal. Kita sebagai panitia untuk memperkenalkan produknya gitu. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah dalam kita menjawab tes TKP itu kita nggak bisa melihat jawaban-jawaban itu berdasarkan apa yang kita bayangkan aja gitu ya. Kita harus di sini memposisikan diri sebagai apa yang dibutuhkan oleh organisasi gitu teman-teman. Kalau kita lihat tadi untuk yang opsi soal sebelumnya itu mungkin jawaban kita variasi ya, ada yang jawabannya A, ada yang C, mungkin ada yang D gitu ya. Tetapi TKP ini itu punya skor ya. Skor 1 sampai dengan 5. Yang diinginkan oleh organisasi itu yang skor 5 gitu ya. Nah, jadi gimana supaya kita bisa lulus tes TKP? Yang jelas pertama kali kita harus bisa mencapai skor tertinggi. Ya. Gimana cara mencapai skor tertinggi? Banyak caranya. Karena tes TKP ini adalah tes yang menurut saya paling agak kabur ya di antara tes TKP, TWK, dan TIU. Kalau TIU jelas, teman-teman belajar, teman-teman tahu rumusnya, tahu cara pengerjaannya, selesai jawabannya. Yang TWK juga sama, namun karena TWK sekarang juga kebanyakan penalaran, mungkin TWK setengah hafal, setengah penalaran. Kalau yang TKP ini benar-benar agak kabur kalau kita nggak paham substansi dari tiap apa sih yang mau dinilai dari soal ini gitu. Kita harus bisa berpikir sesuai dengan si pembuat soal tadi gitu. Gimana pembuat soal itu yang diinginkan pembuat soal, yang diinginkan oleh pembuat soal adalah apa yang diinginkan oleh organisasi, gitu ya. Jadi di sini kita pertama kali harus tahu dulu apa yang diinginkan organisasi. Kita nggak perlu jadi diri sendiri dalam TKP. Nggak perlu teman-teman sok ideal ya. Emang diri kita nih sebagus apa sih gitu sehingga kita pede banget jadi diri sendiri gitu ya. Apa sih istimewa dari kita gitu ya. itu sarkas ya maksudnya. Jadi artinya kita tuh jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Tapi kita harus bisa senantiasa untuk memperbaiki diri kita gitu dengan hal-hal yang kita anggap benar gitu ya. Jadi inti TKP seperti itu. Dan kita juga perlu aja di orang lain, perlu aja selama itu baik ya, baik di mata organisasi. Oke, selanjutnya di sini. Nah, untuk itu teman-teman, pertama kali saya kenalkan dulu tentang nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh seorang PNS. Nah, kalau teman-teman pernah baca ya, di dalam mengerjakan TKP, teman-teman posisikan diri sebagai seorang yang udah jadi PNS gitu. Nah, jadi sini saya membawa teman-teman bagaimana bisa berpikir sebagai seorang PNS. Nah, seorang PNS itu ada di ini prinsip ASN. ASN itu nggak hanya PNS ya, ada juga P3K.
Nah, pertama itu nilai-nilai dasar. Nilai dasar itu memegang teguh ideologi Pancasila. Nih. Ya teman-teman belajar TK, belajar TWK tentang Pancasila, teman-teman juga bisa terapkan di TKP-nya. Setia dan mempertahankan UUD 45 ya. Dan berikutnya, kayaknya lebih bagusnya kita langsung buka aja deh aturannya. Sebentar. Nah ini dia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya kalau ada waktu teman-teman silakan dibaca-baca ya. Halo, apakah suaranya kurang jelas ya dari tadi ya? Ya, nanti materinya saya share ya. Oke, nanti juga ada rekaman videonya mungkin Jelas, nanti yang. Kak. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini itu bicara tentang penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan asas. Ini enggak perlu kita bahas. Kita langsung bahas di sini. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip berikut. Nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan, dan kualifikasi akademik. Gitu ya. Ada juga jaminan tentang hukum dan profesionalitas jabatan. Kemudian nilai dasar ini, apa aja sih nilai dasarnya? Memegang teguh ideologi Pancasila. Setia dan mempertahankan UUD 45. Jadi teman-teman belajar UUD 45, belajar butir-butir Pancasila, itu nanti bisa teman-teman terapkan ya dalam menjawab soal-soal TKP. Mengabdi kepada negara, menjalankan tugas secara profesional, ini salah satu nilai yang diuji dalam TKP tentang profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif, seterusnya teman-teman silahkan baca di sini. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kalau teman-teman baca di sini, itu ada satu yang nggak masuk ya. Apa yang nggak masuk? Hemat ya, hemat biaya. Nggak ada di sini ya. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, santun. Nggak ada bicara hemat di sini ya. Berarti kalau teman-teman nanti ada soal-soal tentang pelayanan publik yang ada jawaban tentang penghematan gitu, mungkin agak disingkirkan dulu jawabannya, cari jawaban lain. Karena layanan yang kita utamakan tuh bukan yang hemat gitu ya, hemat biaya gitu. Tapi yang penting gimana bisa jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat gitu. Berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Inilah nilai-nilai yang teman-teman utamakan. Halo, ini suaranya saya nggak jelas ya? Jelas, Kak. Ada yang jelas? Ada yang jelas? Ada yang enggak ini? Kadang jelas, kadang enggak, Kak. Jelas, Kak. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau bicara tentang pelayanan publik, berarti kita nggak utamakan yang murah-murah dulu, yang hemat-hemat dulu gitu. Yang penting bagaimana bisa cepat tanggap gitu ya. Lebih ke efektivitasnya. Mengutamakan kepemimpinan berkelas tinggi ya. Menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil, ini juga. Berarti yang diutamakan dalam seorang PNS itu adalah hasilnya tercapai. Nah, jadi kalau istilah dalam PNS itu bukan hanya istilah selesai aja ya gitu ya. Jadi harus juga bisa berhasil guna, tidak berhasil guna, berdaya guna dan berhasil guna. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin dengar istilah input, proses, output, gitu ya. Kalau PNS zaman dulu itu kinerjanya dihitung berdasarkan output. Jadi misalnya gini, gampangnya teman-teman di Dinsos misalnya dinas sosial, teman-teman ada program kegiatannya itu mau membuat pelatihan kepada petani di desa A gitu ya. Jadi outputnya adalah teman-teman minimal harus bisa mencapai 50 pelatihan kepada petani. Kalau zaman dulu PNS ketika sudah bisa memberi pelatihan kepada 50 orang petani, sudah terima sertifikat ya petaninya, itu teman-teman dikatakan berhasil. Nah, tapi zaman sekarang itu PNS nggak begitu lagi teman-teman.
Zaman sekarang itu, dari 50 petani itu, apakah dia itu bisa meningkatkan produksinya? Apakah bisa meningkatkan taraf hidupnya? Kalau belum bisa, berarti teman-teman belum menghasilkan outcome. Outcome itu artinya daya guna berhasil guna gitu. Enggak cuman output doang, tapi berhasil gitu ya. Itu bicara tentang mengutamakan pencapaian hasil. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, yang mungkin sudah jelas ya. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Oke, selanjutnya di sini kode etik dan perilaku. Ini juga teman-teman harus tahu. Yang A, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Nah, kenapa kode etik ini yang paling utama, paling atas ini jujur gitu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang PNS itu banyak yang pintar ya gitu ya. Tapi kalau bicara jujur apa enggak, itu beda lagi cerita gitu ya. Jadi pintar pun teman-teman, skor teman-teman tinggi gitu SKD-nya, SKB-nya, tapi kalau nggak jujur nanti udah jadi PNS, buat apa ya gitu ya? Ya negara bakal bocor terus ini. Makanya kenapa di sini yang menurut saya ya, kalau analisanya kenapa di paling A ini jujur dulu ya, karena yang utama di PNS. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Apa sih integritas itu? Ada yang tahu nggak integritas itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu integritas? Ayo, ada yang tahu nggak integritas itu apa? Nah, siapa nih? Ada yang mau jawab? Oke, jadi kalau gampangnya integritas itu adalah kesesuaian ya. Apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman ucapkan gitu, dan apa yang teman-teman lakukan itu satu kesatuan. Enggak, teman-teman pikirkan A, teman-teman lakukannya B, atau teman-teman ngomongnya A, teman-teman lakukan B. Itu namanya enggak berintegritas ya. Itu gampangnya integritas. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, ini jelas. Nah, ini sikap hormat, sopan, dan tempati kanan. Laksanakan tugas sesuai dengan, ini jelas ya, peraturan perundang-undangan. Jadi kadang teman-teman kalau bingung jawabannya milih mana, misalnya ada opsi nih, A, B, C, D, E. Yang A misalnya mengutamakan pelayanan publik, yang B menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau teman-teman ragu ya, daripada teman-teman dapat skor nilai mati atau skor 1, skor 2, cari jawaban yang netral aja gitu. Ini biasa skor 3 dan 4 nih kalau memilih jawaban-jawaban seperti ini. Menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan. Nah gini, jadi teman-teman juga bekerja itu sesuai dengan perintah ya, atau pejabat berwenang. Gitu. Jadi jangan kita mengerjakan sesuatu yang nggak diperintahkan gitu ya. Kadang-kadang kita mau ambil inisiatif, tapi ternyata pekerjaan itu di luar dari wewenang kita, itu kan sudah melanggar kode etik dan kode perilaku. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Mungkin teman-teman yang sudah belajar TKP ada soal tentang kerahasiaan. Ini juga masuk isinya. Menjaga kerahasiaan. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien. Jadi kalau teman-teman misalnya merusakkan barang-barang milik negara, ya teman-teman harus bertanggung jawab dulu. Gitu ya. Jangan menunggu hukuman aja gitu ya. Misalnya teman-teman minjem mobil, teman-teman tabrakan mobilnya, tanggung jawab dulu ya, baru terima konsekuensinya gitu. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, ini ya, jelas nih. Kemudian memegang teguh nilai dasar yang tadi kita bahas dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, jaga reputasi. Jadi teman-teman kalau ada soal-soal yang menjelek-jelekkan instansi misalnya gitu ya, teman-teman itu kan ini sudah melanggar kode etik, berarti jawabannya itu silakan cari jawaban lain. Dan selanjutnya melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, sampai sini saya mencontohkan lagi ini. Nah, jadi di sini teman-teman kelihatan nggak yang saya tampilkan? Saya nampilkan tentang kode etik Kemenkumham. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Nah, jadi sini saya contohkan satu aja ya, teman-teman. Teman-teman silakan cari sendiri kode etik instansi favorit teman-teman. Nah, di sini
kode etik. Kenapa saya kasih lagi kode etik Kemenkumham? Karena memang saya mau membawa teman-teman itu belajar TKP itu mulai dari basic banget ya. Walaupun ini nggak secara langsung nanti keluar di soal, tapi teman-teman itu sudah punya pegangan kalau ada kasus serupa yang menyerempet tentang kode etik dan perilaku, teman-teman sudah bisa menjawabnya. Ini hanya contoh aja, nanti teman-teman silakan cari sendiri kode etik untuk instansi-instansi lainnya. Bisa di komen ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kode etik ini turunan dari Undang-Undang ASN sendiri. Ada nggak di sini? Ada kan? Mengingat Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara yang tadi kita bahas di sini, Undang-Undang Nomor 5 ini ya. Nah, ini tuh kan turunan dari Undang-Undang ASN. Biasanya kalau kode etik per instansi itu lebih detail lagi. Kalau tadi ini kan kelihatannya ini ya umum banget ya gitu. Kalau ini lebih detail lagi. Ada nanti mau saya tunjukkan beberapa kode etik. Di sini nilai-nilai dasarnya itu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif gitu ya. Ini mirip-mirip dengan tema-tema di TKP ya. Nanti kita bahas temanya, mungkin nggak di part sekarang, mungkin di hari berikutnya. Di sini profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi dan keahlian, dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama. Ya. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, tugas baik dari segi proses maupun hasil. Akuntabel ini berarti bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalau levelnya bertanggung jawab, atasnya lagi levelnya lagi adalah akuntabel gitu ya. Tanggung jawab itu di bawahnya akuntabel. Sinergi berarti mampu bekerja sama. Ini kan jejaring apa nih? Jejaring kerja nih ya, mampu bersama dan membangun kemitraan yang harmonis. Transparan berarti mampu menyajikan data informasi terkait kebijakan, menjamin aksesibilitas publik. Oke. Inovatif, mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas. Di sini kenapa dia nggak memakai kata-kata apa ya? Kreatif. Kenapa di sini dia menggunakan kata-kata inovatif? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa dia itu memakai kata-kata inovatif? Kenapa nggak efektif aja sih dipakai? Atau kreatif gitu? Nah, jadi kalau inovatif ini sebenarnya level di atasnya kreatif ya. Kalau gampangnya kreatif itu adalah kemampuan kita untuk membuat sesuatu hal yang baru atau memodifikasi yang udah ada. Kalau inovatif, apa yang tadi kita buat gitu ya, baik kita buat baru, kita buat dari yang udah ada, kita kembangkan lagi, itu sudah jelas bermanfaat bagi orang lain. Bisa bagi instansi, bagi keluarga, bagi siapa aja gitu ya. Jadi inovatif ini dilihat dari sisi kemanfaatannya. Efek kalau kreatif aja itu teman-teman misalnya bisa mengubah sesuatu aja gitu. Itu teman-teman dikatakan kreatif ya. Tapi belum tentu apa yang teman-teman ubah itu bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, itu dikatakan inovatif. Oke. Kemudian di sini apa lagi? Ini nilai-nilainya ya. Silakan baca aja. Kode etik, nilai profesional itu melaksanakan tugas dan baik sesuai dengan sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai berdasarkan pada pelayanan prima. Jadi teman-teman tuh dikatakan profesional tuh kalau teman-teman sudah bisa mencapai sasaran kinerja pegawai. Apa sih Kak sasaran kinerja pegawai itu? Sasaran kinerja pegawai itu teman-teman seorang PNS di awal tahun teman-teman tuh namanya dikasih SKP. Itulah target yang harus teman-teman capai selama setahun bekerja. Itu namanya sasaran kinerja pegawai. Kalau teman-teman capai target itu, teman-teman berarti sudah dikatakan melaksanakan tugas dengan baik. Tapi nggak hanya itu ya, karena peran kita itu nanti bukan hanya sebagai seorang pelaksana kebijakan aja, tapi sebagai pelayan publik. Nanti kita bahas berikutnya. Oleh itu teman-teman harus berorientasi pada pelayanan prima gitu. Nggak cukup hanya pelayanan dasar aja, tapi prima. Bertutur kata, bertindak sopan, sesuai dengan norma. Ya, bertindak sopan, berperilaku jujur, berwibawa, disiplin, dan taat aturan. Oke, selanjutnya di sini kode perilaku ini tercermin pada pegawai yang beretika dalam berkomunikasi, menjaga lingkungan tetap bersih, gitu ya. Saling menghormati. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang
kamu mendapati ruangan kerja kamu tuh kotor gitu ya. Sementara kamu ada target yang harus selesai hari ini. Apa yang kamu lakukan? Misalnya A, membersihkan tempat dulu. Yang B, langsung mengerjakan tugas tadi gitu ya. Kan di soal itu bicara hari ini gitu kan. Hari ini kan bisa 24 jam. Jadi kalau dari sisi urgensi, teman-teman utamakan dulu bersihkan tempat kerja teman-teman. Gitu ya. Baru selesaikan target tadi. Tapi soal di soal teman-teman sedang ditunggu oleh atasan segera. Kalau bicara segera berarti secepatnya kan. Sementara kondisi ruang kerja teman-teman kotor gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan ya dari sisi urgensi. Karena seorang PNS yang baik itu bekerja berdasarkan prioritas. Saya garis bawahi, seorang PNS yang baik itu adalah bekerja berdasarkan prioritas. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menentukan mana yang harus didahulukan, jadi teman-teman menurut saya sudah cukup baik dalam bekerja. Kalau soal tadi itu kan berarti prioritasnya adalah laporan dulu kan, nggak penting mau kotor mau enggak, yang penting selesai segera, gitu ya kira-kira. Jadi TKP ini berubah dikit kata-katanya, bisa berubah jawabannya. Jadi kadang-kadang teman-teman ketika jumpa soal yang mungkin mirip-mirip, tapi ternyata jawabannya berbeda ya, itu bisa aja karena ada opsi-opsi atau soal-soal yang modifikasi. Nah, kemudian saling menghormati dan menjaga kesantunan. Sudah jelas ya di sini. Jadi kan pola hidup sederhana. Jadi PNS itu nggak niko-niko ya, baik pakai cincin-cincin yang gimana gitu, yang pamer harta gitu, enggak. Tetap pola sederhana. Jadi misalnya berpakaian rapi dan sopan, nah ini. Itu merupakan bagian dari nilai dasar seorang PNS. ASN maksud saya. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih serta unsur paksaan. Jadi kalau ada soal-soal yang meminta-minta uang itu sudah pasti jauh ya dari jawaban terbaik ya. Selanjutnya tidak melakukan ini, tidak memasuki tempat mencemarkan, ya, tidak melakukan tindakan. Ini menjaga nama baik ya. Disiplin dan fokus, patuh konsisten, nih kata-kata baik-baik semua ini. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mungkin teman-teman nanti akan menjumpai soal-soal. Sebagai seorang PNS, saya dulu pernah menjumpai soal seperti ini. Saya akan ngapain gitu ya. Saya akan melaksanakan memilih yang langsung dengan pelayanan publik. Saya akan mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin di soalnya akan kita bahas, tapi nggak sekarang. Kemudian di sini ada lagi opsinya memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi sini kan sudah ada ya di kode etik ya. Jadi teman-teman aman ya, cari jawaban-jawaban yang udah ada di bawah di kode etik. Nggak usah lari jauh-jauh gitu ya. Jadi sudah jelas, teman-teman tuh dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar. Memang ada kata-kata yang kalau saya boleh bahasakan itu kata-kata yang bagus tapi menyesatkan. Misalnya teman-teman akan fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau bicara apa yang dibutuhkan masyarakat tuh banyak ya, teman-teman nggak bakal bisa penuhnya semua. Misalnya gini, teman-teman di bidang pembuatan SIM misalnya, mungkin ada yang butuh SIM-nya itu segera selesai 2 jam. Aku pengen 2 jam Pak, aku mau keluar kota. Kan dia butuhnya 2 jam. Misalnya ada yang butuh SIM-nya itu biayanya murah gitu ya. Nah kalau teman-teman fokusnya pada kebutuhan aja gitu. Ini bukan berarti itu salah, bukan. Tapi itu bisa teman-teman uji kata-kata itu nggak sepenuhnya benar ya. Kalau teman-teman ikuti semua maunya masyarakat, teman-teman bingung sendiri nanti gitu. Karena mungkin setiap masyarakat tuh butuhnya beda-beda. Nah, jadi utamakan berikan pelayanan itu yang sesuai dengan standar. Ingat saya garis bawahi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, jadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendaya-gunakan kemampuan keahlian dalam melaksanakan tugas ya, orientasi upaya peningkatan kerja, sangat terbuka jujur, menjaga independensi, benturan kepentingan ya. Selanjutnya mana nih? Menjaga keamanan nih teman-teman tadi ya, yang barang milik negara tadi ini kan sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 5 tadi. Nih, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kalau di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya teman-teman ada dilema, ini dilemanya tadi saya bilang berdasarkan prioritas ya. Jadi ada dua sisi yang penting nih. Masyarakat ini kebutuhannya penting banget, tapi pribadi kita juga penting banget, sama-sama penting banget gitu kalau kita nilai. Jadi teman-teman mana yang harus didahulukan? Tetap yang penting bangetnya yang masyarakat dulu daripada pribadi. Tapi kata-kata ini nggak selamanya teman-teman.
Nanti tergantung soal juga ya, gitu. Dilihat dari sisi urgensinya. Jadi teman-teman harus bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Kemudian menolak memberikan gratifikasi ya. Ini bagian dari korupsi juga. Gratifikasi itu artinya pemberian ya. Gitu. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi pada unit pengetahuan gratifikasi. Nah, ini misal ada soal-soal. Teman-teman baru pulang audit, tiba-tiba di kertas kerja teman-teman itu ada segepok amplop yang berisi uang tunai, gitu ya. Apa yang teman-teman lakuin gitu? Teman-teman sudah gampang banget ya menjawabnya. Carilah jawaban yang mengarah sini ke penolakan, gitu ya. Kalau nggak ada penolakan, yang lebih baiknya misalnya melaporkan setiap penerimaan gratifikasi pada unit atau bisa pada KPK langsung. Tapi kalau teman-teman sebagai bawahan, kita bahas yang silakan tulis saja di komentar kalau pertanyaan kita bahas sekaligus saja ya. Nah, tapi kalau sebagai bawahan utamakan itu laporkan dulu ya pada pimpinan, karena yang namanya gratifikasi itu kan nanti teman-teman membawa nama instansi. Jadi kan yang bertanggung jawab nggak hanya teman-teman sendiri, juga nanti pimpinan teman-teman gitu. Jadi utamakan cari jawaban yang melaporkan dulu. Kalau teman-teman posisinya sebagai bawahan gitu ya. Kemudian tidak menyalakan kartu tanda pengenal, surat tugas atau bukti koin lainnya. Tidak menggunakan dokumen barang milik negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi sudah jelas ya. Kalau ada soal-soal yang memakai kendaraan pribadi, kendaraan kantor untuk jalan-jalan dari Minggu itu salah ya. Karena teman-teman lihat plat merah gitu jalan-jalan ke tempat wisata itu sudah jelas itu melanggar. Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha yang memberikan jasa lain jam kaitan fungsi yang ini ya, bentuk kepentingan. Nah, kemudian ini tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Mungkin teman-teman sudah pernah jumpa soal seperti ini ya gitu. Kadang kita dinas keluar kota gitu, tiba-tiba kondisinya kita kayaknya harus bawa keluarga deh gitu. Ya, jadi teman-teman lihat di sini ya, tidak mempersertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa memaksain kepada instansi untuk membawa keluarga teman-teman gitu, kalau nggak berkaitan dengan tugas kedinasan. Jadi di sini sudah jelas kode etiknya. Tolak imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi, ini bagian gratifikasi ya. Menghindari konflik kepentingan dan seterusnya. Silakan teman baca sendiri, ini cukup banyak ya. Ya silakan dibaca aja. Mungkin sampai sini dulu untuk kode etik dan perilakunya. Sebelum lanjut di sini saya mau baca komentar dulu. Kak, kalau kondisi sedang buru-buru berangkat kerja, tapi ada yang minta tolong, apa juga harus mendahulukan kepentingan orang lain? Di sini lihat dulu kondisinya. Kamu itu buru-buru berangkat kerja kenapa? Pertama, misalnya ada yang tertinggal. Kalau berangkat kerja berarti pagi ya, misalnya udah mau telat. Tapi ada minta tolong. Lihat dulu, minta tolong ini makan waktu atau enggak gitu ya. Kalau cuma dia minta tolong untuk diberikan nomor HP, ya kan sebentar ya gitu. Tapi kalau minta tolongnya lama, pasti kan teman-teman tahu ya dari soal itu bisa dianalisis. Ini minta tolongnya lama atau enggak ya gitu. Jadi utamakan dulu berangkat kerja gitu, karena kan teman-teman sudah bicara sedang buru-buru. Kalau teman-teman telat berarti kan teman-teman nggak disiplin gitu ya. Ini yang jawaban dari Mbak Nurul Anna. Oke, saya share lagi. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, tadi saya sudah bahas nih, prinsip ASN itu ada nilai dasar, ada kode etik dan perilaku, ada peran publik, ada kompetensi, ada kualifikasi akademik, ada perlindungan hukum, dan ada profesionalitas jabatan. Selanjutnya di sini saya juga mau info. Nah, di sini juga saya mau infokan kalau teman-teman nanti jadi PNS ya ASN, teman-teman itu ada 3 fungsi. Jadi kalau mungkin selama ini teman-teman yang katakanlah awam ya tentang dunia ASN itu pasti cuman punya PNS itu jadi pelayan aja gitu. Ya nggak di sini yang menganggap PNS itu tugasnya sebagai pelayan publik aja. Ada nggak? Ternyata kalau di kode etik sendiri, di undang-undang ASN sendiri, tugas kita tuh nggak hanya sebagai seorang pelayan, teman-teman. Kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Ini bicara pelaksana kebijakan berarti teman-teman yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, oleh eksekutif ya.
yang dibuat. Jadi teman-teman yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini yang A. Yang B ini sebagai pelayan, sudah jelas ya teman-teman, untuk melayani masyarakat. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalau bicara perekat dan pemersatu bangsa ini, gampangnya teman-teman tuh jangan memecah belah masyarakat aja. Makanya kenapa kalau seorang PNS itu nggak boleh ikut partai politik, salah satunya karena ini teman-teman, karena fungsi sebagai perekat pemersatu bangsa. Gitu ya. Jadi kalau ada soal-soal yang bicara tentang politik, nah jadi kalau ada soal-soal nanti yang membahas tentang partai politik, itu sudah jelas sangat jauh dari konteks fungsi teman-teman nanti sebagai PNS. Jadi pilihlah jawaban yang netral aja gitu, netral, nggak memihak kepada siapapun ya, karena tugas teman-teman sebagai perekat pemersatu bangsa. Contoh lainnya sebagai perekat pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa di sini adalah teman-teman itu ketika nanti mau jadi PNS, pasti teman-teman jadi CPNS deh, teman-teman pasti bakal menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana aja di seluruh wilayah kerja pemerintah, gitu ya. Itu merupakan salah satu fungsi teman-teman sebagai perekat dalam pemersatu bangsa, gitu. Jadi di mana teman-teman berada, teman-teman tugasnya untuk menyatukan masyarakat. Nah, kalau bicara tentang pelayanan publik, ini gampang banget ya. Ya bicara pelayanan berarti memberikan pelayanan tadi yang prima, yang berdaya guna, cepat, tanggap, jujur, akurat yang tadi kita bahas di kode etik. Kalau pelaksanaan pelayanan publik nanti teman-teman harus melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkadang ada dilema begini teman-teman. Misalnya si bapak ini ya, nah bapak ini sebut aja si A dan si ibu ini aja lah, si ibu ini si B. Baru datang seorang masyarakat, ini anggap aja masyarakat ya. Ini dua-duanya PNS. Ini masyarakat datang, si A ini anggap teman-teman. Jadi si A ini ditugasin oleh si ibu ini lupa pimpinannya kan. Nugasin ke dia nih, si A, tolong segera buatin laporan ya. Ini penting banget, saya tunggu segera. Kata si ibu A ini, si ibu C ini. Siap Bu, kata si A. Kemudian datang si M tadi. Nanya tentang prosedur pelayanan, gitu ya. Nah, jadi kan kalau di sisi urgensi, teman-teman sini ada dua ini kan, ada dilema kan. Teman-teman satu sebagai pelaksana kebijakan publik oleh si C tadi, tugas yang disuruh. Kemudian teman-teman dilema juga ada publik yang tak dilayani gitu kan. Jadi kira-kira gimana nih kita melaksanakannya? Kan ini seimbang nih Mas Fandi nih antara pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Oke, sampai sini teman-teman lihat lagi dari sisi urgensinya. Yang mana paling urgent? Rupanya si M ini juga sangat urgent teman-teman. Jadi seimbang lah urgensinya gitu. Kalau si M ini nggak segera teman-teman tangani, misalnya dunia negara ini akan perang atau gimana anggapnya. Kalau yang pentingnya seperti itulah. Sementara yang pesan dari C ini juga sangat penting banget. Jadi teman-teman di sini coba manfaatkan opsi lainnya. Manfaatkan rekan kerja teman-teman. Karena salah satu kode etik teman-teman kode etik yang tadi kita bahaskan itu mampu bersinergi melalui kerjasama ya. Jadi kan teman-teman cari jawaban yang meminta bantuan dari rekan kerja. Itu merupakan salah satu nilai dari jejaring kerja. Kalau misalnya opsi meminta bantuan teman itu nggak ada. Kenapa di sini saya bilang dahulukan opsi meminta bantuan teman? Karena memang sesama rekan kerja itu harus saling membantu untuk mencapai tujuan. Nanti kita akan bahas substansi dari apa sih jejaring kerja. Nah, jadi kalau misalnya rupanya di soal itu nggak ada bicara si B tadi. Ya. Kalau di soal nggak ada bicara si B, jadi gimana nih? Apa yang kita dahulukan? Gimana? Kalau misalnya meminta bantuan teman tadi nggak ada teman-teman. Mana yang kita dahulukan? Ya, di sini teman-teman sudah dilema ya. Enggak ada yang bisa kita dahulukan karena memang derajatnya sama sebagai fungsi itu teman-teman sebagai pelaksana papayan. Jadi teman-teman cari jawaban yang mengarahkan Bapak ini kepada bagian pelayanan atau kepada security misalnya. Mohon maaf Pak, Bapak bisa bertanya kepada bagian security atau bagian pelayanan
Maaf Pak, bisa bertanya kepada loket layanan di sebelah sana. Gitu ya kira-kira teman-teman. Jadi jangan teman-teman terima gitu aja ketika ada sisi urgensi seperti ini gitu. Ada dua-dua yang urgent, teman-teman cari win solution-nya. Paling bisa teman-teman limpahkan atau teman-teman alihkan. Yang penting intinya teman-teman menjawab soal itu enggak menimbulkan masalah baru gitu. Masalahnya udah selesai gitu ya. Kalau teman-teman terima si M tadi ini teman-teman layani, bisa aja lama melayaninya. Si C tadi ini butuh cepat tadi kan. Aku butuh cepat nih gitu, Pak, belum selesai. Kan si C ini marah gitu ya. Kalau teman-teman utamakan dia, berarti kan teman-teman buat masalah baru. Jadi cari jawaban itu yang bisa win solution lah. Jalan tengahnya gimana? Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian di sini peran teman-teman itu sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas, nah ini sudah nih, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Sampai sini gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak Feb tadi tuh sudah saya terima semua kok Kak, nggak ada pendingan di sini. Sudah semua diterima. Oh ini Kak Febrian saya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sini. Nah, jadi saya mau jelaskan teman-teman juga, kalau teman-teman nanti sudah lulus jadi CPNS, teman-teman nanti bakal ada namanya masa percobaan selama kita sampai jam berapa nih ya? Kita nanti kita teman lulus CPNS, teman-teman ada masa percobaan selama setahun. Selama setahun itu teman-teman nanti bakal ada namanya pelatihan dasar sebagai seorang PNS, namanya Latsar. Dulu namanya prajabatan. Jadi di Latsar itu, ada satu, berarti setengah jam lagi ya. Soalnya saya sini WITA nih. Ada nggak teman-teman yang WITA di sini? Atau WI waktu Indonesia Timur? Atau WIB semua di sini? Kayaknya ada deh yang WIT. Mbak Rizka ada nggak sih Mbak Rizka? Ada tuh Mbak Rizka itu. Mbak Rizka WIT nggak salah. Nah kan itu dia. Nah, Jayapura. Jayapura sudah jam berapa nih Mbak? Sudah 10:30 berarti ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau jadi CPNS ya, masa percobaan setahun, teman-teman bakal diinfokan tentang nilai dasar aneka. Aneka itu singkatan teman-teman. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi tujuannya apa? Untuk mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana, tadi ya, pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas, berkarakter aneka. Inilah karakternya. Akuntabel, tadi akuntabel saya bilang kan lebih tinggi daripada responsibel ya. Responsibel. Jadi, sorry. Kepemimpinan, integritas ini nilai dasar yang dimiliki oleh seorang yang akuntabel. Nasionalisme yang tadi tersebut juga ya. Nasionalisme ini rela berkorban menempatkan persatuan. Jadi ini mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Itu nasionalisme. Etika publik itu nilai dasar dan kode etik tadi sebagaimana pada pasal 4 ini ya, Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN ini. Komitmen mutu itu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan ya silakan teman baca sendiri. Ini nilai dasar yang harus dipegang oleh seorang ASN. Nah, sebelumnya buat teman-teman sebagai informasi, ini juga sudah saya tampilkan di tayangan YouTube saya. Jadi buat teman-teman sudah nonton, silakan nonton kedua kalinya. Buat yang nonton, saya jelasin langsung. Di sini kita ada soal gitu. Ketika rapat penting perusahaan, saat itu Anda menjadi pemimpin rapat. Jika rapat itu gagal, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar karena menyangkut kerjasama perusahaan dengan mitra. Dan saat itu Anda mendapat kabar dari CS bahwa istri atau suami Anda mengalami kecelakaan dan koma. Wow. Sikap Anda, mungkin ini soalnya soal klasik ya. Kira-kira ada nggak yang mau jawab nih?
Ayo Mbak Diska, jawab Mbak Diska. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang berani open mic? Ada yang berani open mic nggak? C, D, C, D, C, D. B, D, C, B. Berbeda nih. Ayo. Kita satu suara di sini. Ada yang berani menjawab? Siapa itu? Siapa? Ayo, kalau nggak ada yang berani open mic, saya diam aja nih. Saya tunggu sampai selesai. Ayo, siapa yang berani jawab? Jawabannya C. Tunggu, dengan siapa ini? Dengan Dina. Dari mana Mbak Dina? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oke. Maksudnya tetap mengirimkan utusan ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien. Dengan kita mengirimkan utusan kan kita masih tetap melanjutkan rapat. Rapat itu Oke. apa tuh? Oke. D. Gimana? Sepakat atau tidak sepakat? Kurang sepakat sih Kak. Nah, kenapa Sepakat, tuh? Kak. Kenapa kurang sepakat? Sepakat. Tunggu. Tadi Mbak Dina bilang C. Karena katanya kalau C ini kita tetap lanjut rapat, gitu ya. Tapi ada juga yang melihat kondisi pasien. Siapa yang nggak sepakat? Saya Kak. Mbak Eni. Mbak Eni dari mana Mbak Eni? Iya. Saya dari Lombok Bang. Wih, jauh ya. Lanjut. Iya. Kenapa Mbak? Kenapa nggak sepakat? Kalau saya sih lebihnya jawabnya itu yang B, menunjuk bawahan untuk menggantikan Anda sebagai pemimpin rapat. Karena kan kalau dilihat dari sini, ini kan kayaknya gawat benar gitu. Istri atau suami Anda mengalami kecelakaan dan koma. Wih, Jadi kan iya sih. biasa kan kalau koma itu kan biasanya kadang bisa ada tindakan dari keluarga, entah operasi, entah apa gitu. Dan harus ada keluarga terdekat gitu yang tanda tangan dan lain sebagainya. Mungkin lah kayak gitu. Ya, saya paham Mbak kondisinya. Iya. Jadi B ya. Oke, saya juga sependapat dengan Mbak ini nih. Ada yang sependapat nggak dengan Mbak ini? Ayo, siapa Sepakat, lagi? Kak. Ada yang mau nggak sepakat? Ada yang sepakat untuk tidak sepakat? Sepakat, Ada yang sepakat. tidak sepakat? Sepakat yang mana nih Mbak Octavia? Yang B. Yang D? Yang B, yang B. Yang B. Ini mana cowoknya nih? Ada yang cowok-cowok nih? Ya, sepakat B, Kak. Siapa nih yang bilang B? Mas Ervan. Kenapa B? Iya, Sama alasannya? karena bawahan itu harus sudah profesional. Karena menunjuk bawahan itu sudah harus profesional seperti bisa memimpin rapat, Kak. Yakin? Bawahan, iya. Berarti kalau dikasih delegasi tugas, bawahan tuh harus bisa aja gitu ya? Iya kan sudah karena urgent istri kita kan kecelakaan, kita harus menunjuk yang lebih profesional. Jadi kita menganggap bawahan itu yang sudah profesional, gitu Kak. Oke, kita bahas ya teman-teman. Terima kasih buat komentarnya. Nah, di sini saya mau buat disclaimer dulu ya. Karena TKP ini kita harus senantiasa belajar dan logika. Jadi mungkin terkadang logika yang saya gunakan itu nggak benar 100%. Jadi teman-teman, di sini kita lebih ke polanya diskusi gitu ya, diskusi sharing, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana kita bisa mencapai itu dengan yang benar gitu ya. Jadi kalau saya nanti salah juga mohon dimaafkan gitu, karena saya juga lagi belajar. Kita semua sedang belajar di sini. Oke, kita langsung bahas aja. Sampai sini suara saya jelas? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Di sini kita pecah dulu masalahnya. Ketika rapat penting, saat itu Anda menjadi pemimpin rapat. Jika rapat itu gagal, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Jadi di sini bicaranya ini masalahnya sudah sangat strategik ya. Kalau kita analisa, berarti bukan masalah-masalah yang kaleng-kaleng ini ya, sudah strategik. Karena apa? Karena menyangkut kerugian yang besar. Ada bicara tentang mitra, berarti dia presentasinya bukan hanya internal tapi dengan pihak mitra. Tapi ternyata di saat yang sama, ini masalah pertama ya tadi saya bilang, masalah pertama. Sorry, suaranya bisa di mute nggak tuh?
Tapi di saat yang sama ternyata adalah entah siapa lah gitu ya, kecelakaan ya, jangan inilah, nggak boleh ini. Kecelakaan dan koma ini. Nah, di sini ceritanya kalau yang buat soal ini adalah calon mertua gitu. Mungkin jawabannya bisa A ya. Bisa A, bisa B kalau calon mertua yang buat jawabannya. Tapi di sini teman-teman posisikan diri sebagai seorang yang profesional, yang mana teman-teman di sini mau direkrut oleh perusahaan. Jadi teman-teman posisikan diri sebagai orang yang mau bekerja di perusahaan itu, gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi teman-teman sini menghadapi dua dilema tadi, masalah kerugian besar atau menyangkut ada masalah pribadi lah kita bicara ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tentang nilai dasar dari nasionalisme tadi ataupun kode etik yang kita bahas sebelumnya, rela berkorban dan menempatkan satuan kepentingan serta keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebenarnya jelas ya. Jadi kalau ada dilema ini kita anggaplah dua hal yang sangat-sangat penting ya, seimbang lah kepentingannya. Tapi sebagai seorang abdi negara, teman-teman harus mengutamakan dulu kepentingan bersama, gitu ya. Jadi kalau ada jawaban yang mengutamakan kepentingan nomor 2 ini, itu yang harus kita eliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena itu nggak sesuai dengan nilai dasar yang kita anut. Nanti masalah nilai dasar akan saya bahas pada part berikutnya. Ini cuma untuk brainstorming aja pada teman-teman. Nah, di sini kenapa yang nomor 2 ini harus kita eliminasi? Karena udah nggak sesuai dengan nilai dasar sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN. Yang mana dia? Yang A. Menghentikan rapat karena nyawa istri lebih penting. Oke, ini kan nggak sesuai ya. Menunjuk bawahan. Tahan dulu aja deh. Utusan, tahan dulu. Tetap lanjut rapat, tahan dulu. Yang E benar rapat. Yang A sama E sudah jelas ya. Berarti kita sama sekali nggak mengutamakan yang pertama. Sampai sini jelas? Oke, jadi yang B, C, dan D. Yang B belum saya coret ya. Yang B, menunjuk bawahan untuk menggantikan Anda sebagai pemimpin rapat. Berarti yang antara B, C, dan D, ini yang B ini sudah jelas lebih mengutamakan yang kedua ya. Walaupun dia itu tetap menggantikan, ada yang gantiin bawahan. Oke, kenapa kira-kira yang B ini selain alasan tadi itu saya coret? Tadi mungkin ada yang bilang kalau yang B ini kan bawahan tuh harus sudah tahu ya, ketika ditugasin harus bisa gitu ya. Nah, jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah di sini soalnya teman-teman analisa lagi. Mungkin buat yang sudah bekerja mungkin sudah lebih gampang mengetahuinya. Rapat penting. Rapat itu gagal, maka kerugian besar. Ya, ini berarti bicara tentang masalah yang sangat strategis dan sangat penting ya. Kenapa strategis? Karena salah ambil keputusan bisa buyar perusahaan teman-teman, gitu ya. Jadi kalau perusahaan rugi besar berarti kan impact-nya kemana? Ke karyawan yang pecat lah, atau yang kemana-mana lah gitu ya. Yang jelas pasti sangat berdampak signifikan. Oleh karena itu, nggak semudah itu teman-teman menunjuk bawahan untuk digantiin. Kenapa? Kalau orang bilang, bawahan terus bisa dong ketika disuruh apa aja. Salah teman-teman. Atasan itu, misalnya teman-teman sebagai atasan itu punya tugas 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin dari tugas 1, 2, 3, 4 ini bisa teman-teman delegasikan. Tapi ada memang tugas murni teman-teman yang nggak bisa teman-teman limpahkan ke orang lain. Pada soal ini, kalau kita analisa, ini tuh tugas yang kalau teman-teman limpahkan itu akan bisa fatal, gitu ya. Karena itu hal-hal penting. Jadi kenapa B ini selain dari memang jauh dari nilai-nilai nasionalisme tadi, itu yang B ini juga enggak serta-merta bisa semua didelegasikan. Oleh karena itu mohon maaf yang B ini saya coret. Yang B ini saya kasih skor 3. Nah, tinggal yang C dan D. Kalau yang D ini sebenarnya jawaban yang diinginkan oleh si perusahaan ya gitu ya. Wah, bagus dia nih mengutamakan gue banget ya, gue bakal pilih dia nih gitu. Karena kalau dia di perusahaan gue pasti perusahaan gue tetap maju nih, dia akan mengutamakan perusahaan. Kira-kira gitu ya di bayangan yang rekrutmen ya. Tapi jangan salah teman-teman. Di sini kita harus mencari win solution. Tadi saya bilang teman-teman itu
pilihlah jawaban yang nggak menimbulkan masalah baru. Kalau yang D ini masalah barunya apa? Si pasien tadi nggak ini ya. Dalam masa teman-teman lanjut rapat, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam lagi, si pasien ini selama masa itu nggak ada yang nengokin gitu. Nggak ada yang ngambil SIM, nggak ada yang ngontrol. Jadi yang D ini pasiennya mungkin bisa koid gitu ya. Nah, kalau yang C ini mengirim utusan ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien. Nah, tadi ada yang bilang, Kak, kalau yang C ini benar, tapi kalau dialihkan ya, kadang-kadang butuh keluarga untuk yang mengambil keputusan itu tadi ya teman-teman bilang ya. Nah, di sini kalau namanya udah mengambil keputusan, berarti kita kan sudah membuat semacam surat apa namanya? Surat kuasa gitu untuk mengambil tindakan. Jadi antara B dan C, kita hapus dulu yang D, nggak usah dilihat dulu, yang D sudah pasti bukan yang jawaban terbaik. Kita bandingkan antara B dan C tadi, saya hidupin lagi yang B-nya, ini kita coret aja. Kita lihat lagi yang B dan C. Yang B ini teman-teman memang mungkin ada risiko masalah, tapi masalahnya di perusahaan. Kalau yang C ini ada risiko masalah, tapi masalahnya di siapa kan ya, itulah. Nah, jadi kalau teman-teman timbang-timbang sebagai seorang ASN, pilihlah jawaban yang C. Kenapa? Karena teman-teman di sini harus bisa memposisikan diri sebagai seorang ASN. Gitu. Kenapa? Karena dasar tadi ini mengutamakan kepentingan bersama, gitu ya. Kepentingan bersama ini kondisi sama urgent gitu, tapi teman-teman harus bisa mengutamakan walaupun nanti di realnya ini bicara realita ya. Teman-teman mungkin nggak bakal separah itu yang nggak milih C ya. Mungkin ada win solution, mungkin bisa menelpon orang tua atau gimana gitu. Tapi untuk soal ini, menurut saya jawaban terbaiknya ada di opsi C, teman. Kira-kira sampai sini ada yang mau diskusikan? Ada yang kurang sepakat? Gimana sampai sini? Oke, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut kalau orang yang kurang jelas. Nah, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Kok ada coretan ya? Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru dikaruniai oleh bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Pertanyaan saya adalah, nah ini kira-kira apa jawabannya? Ya, kenapa Pi jawabannya? Oke. Nah, karena waktunya sudah semakin menipis ya, langsung aja kita bahas. Ada jawab yang variatif di sini. Ada jawabannya C, E, ada B juga ya. Nah, ada yang bilang E win solution. Kita langsung bahas. Jadi di sini sama tadi dengan soal pertama ya. Di sini tuh ada dilema. Dilema pertama itu teman-teman diminta untuk melanjutkan studi lain atas biaya kantor. Tapi teman-teman juga punya bayi kembar yang masih butuh perhatian. Kalau kita tarik garis, berarti ini kan ada masalah, ini pribadi, ini masalah kantor ya. Kalau dari prinsip tadi itu kita utamakan yang mana? Pasti yang kantor ya. Jadi kalau ada yang mengutamakan jawaban pribadi, itu sudah jelas nilai mati karena nggak sesuai dengan nilai-nilai dasar tadi. Yang A sudah jelas salah karena menolak. Yang B kita tahan, yang C menolak. Nah, sudah jelas berarti antara A dan C ini nilai mati. Berarti teman-teman sudah aman ya. Kalau sudah bisa menentukan nilai matinya, teman-teman sudah aman dari skor terendah 1 dan 2. Nah, tinggal kita lihat di sini jawaban mana yang paling win-win solution.
Nah, tadi teman-teman sudah baca kode etik kan, bahwasanya itu kita tidak boleh mengikutsertakan keluarga gitu ya. Ikutsertakan keluarga dalam kedinasan. Nah, di sini saya meluruskan dulu tentang masalah tadi. Jadi kalau yang B ini menerima perintah tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat diikutsertakan. Yang B ini sudah jelas salah ya. Yang namanya tugas kantor itu kita nggak boleh mengikutsertakan keluarga, nggak boleh, apalagi memohon gitu ya. Nggak boleh membuat memohon sama. Berarti ini sudah jelas bakal ditolak gitu. Sebagai informasi, kalau teman-teman yang namanya studi lain dan biaya kantor, ini bisa jadi beasiswa atau sebagainya, itu ada 2 jenis nanti. Pertama namanya tugas belajar, yang kedua namanya izin belajar. Kalau yang namanya studi lain di provinsi lain ya, di provinsi lain, berarti teman-teman itu pasti namanya tugas belajar. Sorry kalau jelek saya pakai mouse. Yang kedua ada izin belajar. Kenapa tugas belajar? Karena kalau tugas belajar ini teman-teman murni dipensiunkan, murni di stop dari pekerjaan. Teman-teman nggak bakal dibebani oleh tugas sehari-hari. Tubel orang bilang tugas belajar. Kalau izin belajar beda, teman-teman tetap diberi tanggung jawab mengerjakan tugas sehari-hari, tapi teman-teman boleh izin kuliah. Misalnya kuliahnya setengah hari atau kuliahnya malam hari gitu ya, atau sore jam 4 sudah kuliah, kan jam setengah 5 baru pulang misalnya. Teman-teman boleh izin. Itu namanya izin belajar. Kalau soal ini sudah jelas namanya provinsi lain gitu ya, teman-teman pasti namanya tugas belajar. Yang namanya tugas belajar itu keluarga itu nggak diikutsertakan teman-teman. Keluarga itu nggak bakal dapat anggaran untuk diikutsertakan. Jadi teman-teman di sini nggak bakal bisa memilih opsi B kalau sesuai dengan yang realitanya di seorang ASN ya. Yang B ini bukan jawabannya. Jadi antara D dan E. Yang D ini menerima tawaran memperhatikan dengan keluarga. Nah, kalau kita lihat sekilas jawabannya D teman-teman. Tapi tunggu dulu, karena di sini soalnya ada masalah yang kalau kita bandingkan dengan soal pertama tadi ini derajatnya sama ya. Ini penting ya, ini karena studi penting. Ini juga penting karena masih butuh perhatian saya. Jadi di sini bisa jadi saya di sini itu berperan sebagai seorang perempuan. Bisa saja karena masih butuh perhatian. Berarti kalau namanya bayi itu kan sama ibunya pasti butuh banget ya, masih bayi ya, butuh ASI atau segala macam. Bisa saja itu hanya persepsi aja. Tapi di sini soalnya masih membutuhkan perhatian saya. Berarti kalau teman-teman tinggalkan gitu aja bayi kembar teman-teman ini, sudah jelas bakal terlantar ya gitu. Jadi kenapa saya pilih jawaban terbaiknya di E? Menerima perintah tersebut dengan konsekuensi mengikutsertakan keluarga saya. Kalau bicara konsekuensi, berarti teman-teman itu nanti kan ngekos ya, namanya studi ini kan berarti kan kuliah lagi teman-teman. Kuliah lagi, teman-teman nanti ibaratnya ya kayak kuliah aja, teman-teman silakan buat sewa kos-kosan sendiri, ikutsertakan keluarga teman-teman, ya ini nggak masalah gitu, nggak mengganggu gitu. Beda halnya misalnya teman-teman gini, teman-teman dapat tugas audit atau tugas pembagian BLT misalnya. Kemudian keluarga teman-teman ikut membagikan atau keluarga teman-teman ikut mengaudit. Itu yang nggak boleh. Jadi maksud dari kode etik tadi seperti itu, teman-teman nggak boleh ikut di penugasannya. Kalau ikut ke provinsi lain tadi, silakan aja. Selama itu enggak mengganggu proses tugas belajar teman-teman. Jadi di sini jawaban terbaiknya adalah E. Sampai sini gimana? Ada yang kurang sepakat? Saya sepakat sekali. Jadi gitu ya. Jadi pilih jawaban yang win-win solution. Jadi teman-teman kalau bingung silahkan di break lagi soal ini. Kira-kira masalahnya apa aja? Ada masalah 1, ada masalah 2. Dari 2 masalah ini lihat dari sisi urgensinya. Mana yang urgent? Oh, rupanya dua-dua ini urgent gitu ya. Jadi teman-teman cari jawaban yang sebisa mungkin mengakomodir kedua-duanya. Gitu. Jadi sebenarnya jawaban sini antara D dan E. D ini benar. D ini benar kalau di soalnya nggak ada bicara masih membutuhkan. Saat ini saya baru di koloni bayi kembar. Titik, soalnya titik ya. Ini nggak ada nih. Sorry. Nah, jadi kalau sampai sini doang titik, jawabannya D, teman-teman. Gitu ya. Karena bisa aja nanti mungkin bayinya titipin ke ibunya, titipin ke keluarga atau gimana. Ini ya. Karena kan di soal nggak ada bicara urgensi, masih membutuhkan perhatian saya. Nah, kira-kira gitu.
Jadi dimodifikasi sedikit soalnya bisa berubah jawabannya. Jadi silakan dilihat dari sisi urgensinya. Oke, soal berikutnya. Ini kira-kira apa jawabannya? Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi, B. Pekerjaan yang menemukan kualitas baru, C. Pekerjaan yang rutin, D. Pekerjaan menantang, atau E. Bekerja tanpa mengelah dan pamrih. Betul. BAB. Masa BAB sih? BAB, BDA, BB. AB. Sengaja banget nih BAB teman-teman nih. Oke, jadi antara A dan B ya. Oke, kalau teman-teman tadi ngikutin tentang kode etik, teman-teman harusnya nggak pusing lagi. Kita putar lagi deh tentang kode etik tadi. Ini di nilai dasar. Nih, mengutamakan pencapaian hasil. Jelas ya? Di sini yang ditampilkan kode etik ya teman-teman ya. Yang teman-teman lihat ya. Mengutamakan pencapaian hasil. Oke, saya stop share. Nah, jadi untuk soal ini, mana yang sangat mirip dengan mengutamakan pencapaian hasil? Ini kalau teman-teman sudah tahu kode etiknya, enak banget jawabnya. Pasti yang A. Kenapa yang A? Ya karena tadi mengutamakan pencapaian hasil, berarti hasilnya itu harus dengan standar hasil yang tinggi. Tapi teman-teman coba jawab dengan logika aja ya. Jadi misalnya yang B, yang A misalnya kita singkirkan dulu, yang B, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Jadi kalau teman-teman nggak menjumpai pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, berarti teman-teman nggak senang dong gitu ya. Atau kalau pekerjaan yang rutin aja, jadi kalau yang nggak pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu teman-teman nggak senang. Atau yang menantang, misalnya kalau kerjaan yang nggak menantang, berarti teman-teman nggak senang gitu. Kalau yang E ini sudah jelas ya, terlalu berlebihan ya, kita singkirkan aja. Jadi antara B, C, dan D, ini gampang gini ya. Mau pekerjaan teman-teman itu yang menumbuhkan kreativitas baru, harus tetap hasilnya tinggi kualitasnya. Mau yang rutin juga hasilnya tinggi. Mau yang menantang juga hasilnya tinggi. Yang penting, pekerjaan apapun yang teman-teman pegang saat ini, yang diamanahkan, teman-teman harus bisa mengutamakan pencapaian hasil. Sampai sini gimana? Cocok ya? Jawabannya ya. Jadi bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Gitu. Ada yang kurang setuju? Kalau kurang setuju langsung open mic aja ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga soal yang sangat mudah banget ya kalau teman-teman sudah tahu tadi yang kita bahas. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan libur. Ini sudah jelas salah tindakannya. Dia memakai kendaraan, berarti kan harus bertanggung jawab pada kendaraannya. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Kalau teman-teman tanpa baca opsi ini, kira-kira harus ngapain? Berarti teman-teman tadi sudah jelas ya, harus bertanggung jawab dulu, karena teman-teman sudah menabrakkannya. Berarti kalau yang A ini sudah jelas nggak bertanggung jawab. Yang B membawa ke bengkel melaporkan, yang B ditahan, yang C mencoba memperbaiki, yang B bertanggung jawab, yang C juga ya. Yang D melaporkan pimpinan siap, yang D juga. Yang E membawa tersebut bengkel biar pribadi balikan pinjam. Yang E, nah yang E ini bertanggung jawab tapi salahnya diam-diam. Berarti dia ini bertanggung jawab tetapi dia tidak integritas, gitu ya. Dia itu berbuat curang, yang E salah. Yang D ini melaporkan para pimpinan siap menerima hukuman pimpinan. Ya ini yang D ini dia bertanggung jawab nggak pada yang ditabraknya? Enggak. Tapi dia bersedia menerima konsekuensi. Yang D ini kurang tepat. Ya, yang C ini dibanding dengan D kurang tepat juga. Jadi antara B dan D sebenarnya jawabannya. Tapi kalau yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab pada kendaraan yang rusak tadi, kemudian dia menyerahkan segala keputusan. Artinya dia ini menerima segala konsekuensinya, gitu ya. Nah, ini sudah sangat enak banget teman-teman kalau menjawab soal seperti ini. Jadinya kalau ada barang baik teman-teman secara ini apa namanya
kalaupun minjemnya ya, minjem secara resmi gitu, teman-teman rusak gitu, memang rusaknya karena teman-teman bukan karena umur, itu kita juga harus bertanggung jawab pada apa yang kita rusak tadi, teman-teman. Terlepas dari kita minjemnya diam-diam gitu ya, walaupun kita minjem untuk pulang kantor itu rusak karena memang kelalaian kita ya, bukan karena faktor X, kita tetap bertanggung jawab. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, ini lanjut lagi ini. Ini soalnya udah sering banget ini. Harusnya gitu baca soal langsung bisa langsung lihat opsinya nih apa ini jawabannya. Oke, di sini saya cuma menyontohin aja kalau teman-teman ketahui dulu peran teman-teman di sini sebagai seorang reception. Reception itu beda dengan seorang customer service ya. Kalau reception itu tugasnya hanya menerima, mengarahkan ya, menerima, mengarahkan, bukan menyelesaikan. Kalau menyelesaikan itu mungkin di CS, customer service. Karena kalau receptionist mau menyelesaikan, harusnya receptionist ini diisi oleh orang-orang yang sangat profesional dan kompeten gitu. Kalau orang-orang biasa aja hanya bisa kemampuan berbicara dengan baik atau hanya kemampuan administratif aja mungkin nggak bisa jadi receptionnya. Maka dari itu reception ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi sudah jelas ya teman-teman jawaban B. Kenapa? Kalau yang C ini menyelesaikan salah. Reception itu nggak menyelesaikan tugas. Yang D juga salah. Yang E, berarti antara jawabannya A, B, dan E. Yang A menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan. Kalau yang B menerima menanggapi, berarti yang A ini sudah diwakili oleh B. Yang A kita coret. Kemudian yang E, jadi nilai matinya yang C ya, nilai mati nih. Karena nggak sesuai dengan job desk. Yang E mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan. Yang E juga kurang tepat ya. Yang E ini sudah diwakili oleh opsi B. Jadi jawaban poin 5 adalah B ya. Oke, sepertinya ini ada E juga ya. Tapi ini yang paling banyak coba B ya. Berarti di sini sudah sangat familiar soal-soal seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan sedikit ya. Untuk TKP ini jadi kalau memang soal-soal itu ada menyerempet tentang secara langsung atau tidak langsung tentang kode etik, jadi kita utamakan itu mengambil keputusan sikap itu sesuai dengan seperangkat nilai dan aturan yang berlaku di instansi pemerintah. Itu sebagai prinsip tadi, ada kode etik, ada nilai dasar, dan sebagainya. Kemudian, jika teman-teman dihadapkan pada dua kondisi yang sangat penting, inilah jawaban yang paling sedikit melakukan pengorbanan. Gitu ya. Yang paling sedikit melakukan pengorbanan. Jadi di sini carilah jawaban yang win-win solution. Kemudian teman-teman tadi juga harus memahami konteks soal. Apa objek soal? Misalnya tadi objeknya teman-teman sebagai seorang reception, pelakunya siapa aja? Misalnya teman-teman tadi di bagian pelayanan gitu ya. Pelakunya itu ada teman-teman, ada orang yang sakit misalnya. Kemudian di mana lokasi kejadian soal. Kalau konteks ini sudah luas banget ya. Yang namanya konteks ini berarti secara keseluruhan tuh soalnya seperti apa sih yang mau diminta gitu. Jadi ini tipsnya saat ini. Nanti ada lagi tips-tipsnya di pertemuan berikutnya. Jadi di sini saya mau menyampaikan sedikit kita kenapa sih perlu mempelajari dan mendalami TKP. Tadi pertama ya, karena memang standar perilaku dan karakteristik dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin kondisi wajar atau tidak wajar itu menjadi hal yang relatif. Jadi mungkin menurut saya itu wajar, menurut teman-teman nggak wajar. Contoh tadi teman-teman dalam jawab soal ya, ada yang jawabannya A, B, C, D, E, beda-beda. Artinya teman-teman menganggap itu wajar nggak wajar itu beda-beda juga poin-poinnya. Jadi di sini kita perlu punya standar ataupun mungkin dasar-dasar agar kita bisa setidaknya itu menjawab TKP di poin 4 dan 5 gitu. Kita tahu ketika baca soal ini sebenarnya ngarah kemana sih tujuan yang maksudnya gitu loh. Kemudian soal TKP itu memang desain horse ya. Gampangnya horse ini tuh soalnya panjang-panjang ngeribetin gitu ya, panjang-panjang ngeribetin dan bahasanya diputer-puter gitu. Sebenarnya bisa disingkat tapi memang si pembuat soal sengaja dipanjang-panjangin biar kita pusing dulu. Jadi teman-teman juga harus terbiasa membaca cepat dan menyimpulkan inti dari masalah soal itu dengan cepat. Jadi teman-teman tahu misalnya soal ini itu ada dua masalah pribadi, masalah kantor. Ini urgensinya yang mana lebih urgent. Jadi kalau seperti ini, mana yang nilai mati yang nggak sesuai dengan tema soal, mana yang harus kita dahulukan, mana yang kita eliminasi. Jadi teman-teman gampangnya agar bisa mengetahui soal-soal itu
intinya gimana, kita harus banyak latihan gitu ya. Menurut saya belum ada obat lain sih gitu. Kalau kita baca 10 soal, 20 soal aja, kita berharap bisa mahir, mungkin itu akan butuh effort lebih ya gitu. Kita harus memang selalu latihan gitu. Namun memang nanti soal-soal yang saya berikan itu adalah soal-soal yang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan teman-teman. Jadi soal ini tuh nanti saya bakal jelasin itu intinya. Jadi ke depan kalau ada soal-soal yang sama atau punya nilai yang sama, teman-teman bisa langsung mengambil keputusan untuk jawab mana yang paling tepat ataupun di antara poin 4 dan 5 ya gitu. Artinya teman-teman dijawabkan dengan nilai mati. Kemudian ini yang saya alami dulu teman-teman. Bingung. Kadang-kadang kita tuh jumpa soal-soalan jawaban itu beda-beda ya. Sumber A ngatain ini, sumber B ngatain ini, sumber C ngatain ini gitu ya. Yang parahnya lagi, ketika kita melihat kunci jawabannya, itu nggak dijelasin gitu loh. Penjelasannya misalnya gini, soal ini meminta Anda untuk agar sekian-sekian gitu ya, agar ini. Tapi dia nggak menjelaskan kenapa sih harus jawabannya A, B, atau C gitu ya. Ada lagi kadang-kadang sumber itu misalnya jawaban terbaiknya adalah D, E, A, B, C gitu ya. Jadi yang D-nya poin 5, poin 4, kita nggak dikasih tahu penjelasannya. Nah, itu yang buat kita bingung gitu ya. Terkadang-kadang mungkin dari sumber-sumber lain udah jelasin tapi beda-beda penjelasan. Menurut saya itu hal wajar. Kenapa hal wajar? Karena nggak ada yang tahu pasti jalan pikirnya si pembuat soal. Ini perlu saya pahamkan teman-teman. Nggak ada yang tahu pasti jalan pikirnya pembuat soal. Kalau ada sumber yang menyatakan dengan gamblang, jawaban ini adalah jawaban yang memang valid dari si pembuat soal. Mungkin TKP menurut saya nggak bakal sesulit itu untuk bisa mencapai nilai 160 skornya. Karena di saat ini sumber-sumber itu hanya memberikan soal tapi tidak dengan kepastian jawaban yang tepat gitu ya, sesuai dengan si pembuat soal. Itulah yang membuat soal TKP itu bingung. Jadi teman-teman di sini saya mau bilang kalau wajar aja antar sumber itu bisa jawabannya berbeda-beda. Tapi yang penting sini kita jangan mengeblame ya kalau sumber satu nggak bagus deh gitu penjelasannya beda dengan yang ini. Bukan. Tujuan terlihat TKP di sini adalah untuk dari beda-beda pendapat tadi teman-teman harus bisa bijak ya. Menurut nilai dasar ataupun yang teman-teman paham gitu ya. Kira-kira mana jawaban yang terbaiknya gitu. Jadi bukan tujuan mencari-cari kesalahan gitu ya, tapi teman-teman bisa lebih bijak untuk menentukan jawaban terbaik menurut teman-teman. Tentunya dengan mempertimbangkan tadi kode etik berlaku dan mungkin nilai dasar yang berlaku di masyarakat gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal juga, TKP ini menjadi yang pertama diperhitungkan ketika skor sama. Jadi TKP ini sebenarnya bisa menjadi subtes yang membantu ketika teman-teman ternyata skornya sama dengan lawan teman-teman. Misalnya skor teman-teman tadi saya buat misalnya 350, ada 3 orang yang peluang masuk untuk ke SKB, gitu ya. Ini yang skor TKP-nya paling tinggi teman-teman. Jadi kalau TKP-nya lebih tinggi si A duluan masuk. Rupanya kalau TKP-nya sama gitu ya, baru TU-nya gitu nanti urut ke TWK. Jadi TKP ini juga bisa menjadi penolong nanti kalau banyak kok saya jumpa kenalan yang bisa masuk SKB dan lulus jadi PNS itu, jadi CPNS karena skor TKP-nya itu sama dia lompat ke SKB gitu. Jadi jangan tentang TKP ini lebih absurd ya dibandingkan TWK dan TU. Teman-teman jangan sepele juga gitu, karena TKP ini bisa jadi penolong. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Nanti bahas tentang tema-tema ini ya. Oke, nanti next time kita bahas. Sampai sini dulu aja. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang raise hand ini? Mbak Revi Garinvika. Gimana teman-teman semua? Atau mau jelasin Bang Fandi ini ngomong apa sih tadi gitu loh? Aku nggak nyambung. Atau nggak jelas Bang Fandi ngomong apaan gitu. Tiba-tiba udah kelar aja gitu. Ada nggak yang nggak masalah sih gitu? Halo Kak Fandi. Iya, silakan.
Ya, Oh dengan iya. call center. Kedengaran bisa aja, dibantu. Kak. Kedengaran gimana? Kedengaran gimana? Kedengaran aja suaranya, Kak. Oh iya. Oh, iya. Selamat malam, saya Cia dari Kalimantan Timur. Oke, Mbak Cia. Ya, gini Kak, yang saya tanyakan itu, apakah jawaban TKP yang betulnya itu kita mengacu pada kisi-kisi Menpan RB? Kan ada kisi-kisinya ya Kak. Apa maksudnya, kan Kakak bilang tadi, bisa jadi jawabannya berbeda-beda karena kita nggak tahu bagaimana si pembuat soal kan, tapi ada acuan tidak dari kisi-kisi Menpan RB, kisi-kisi terbanyak misalnya dalam suatu soal, kita ambil kisi-kisi terbanyak dari Menpan RB untuk menjadi jawaban dari itu soal, Kak. Oke. Nah, yang namanya kisi-kisi itu, apalagi kisi-kisi resmi, itu kisi-kisinya sangat umum banget, Mbak. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan, kalau soal-soalnya spesifik ya, kita nggak bisa menyimpulkan secara langsung dari kisi-kisi. Nah, mungkin sebagai informasi, sepengetahuan saya waktu saya dulu ngajar di Dikdin ya, sekolah kinasan, mereka itu ketika ujian soal TKP-nya itu ada dijelaskan. Misalnya gini. Mana ya? Misalnya soal ini tadi ya. Nah, tadi dibuat nanti ada dikasih keterangan gitu. Tema gitu, tema pelayanan publik. Nah, gitu. Ini akan lebih gampang lagi, teman-teman. Kalau kita diberitahu temanya. Menurut saya tema yang diberikan di soal ini pastinya enggak bertolak belakang ya dengan jawaban yang akan kita pilih. Jadi sebenarnya teman-teman kalau tanpa dikasih tema pun sebenarnya sudah bisa ya. Kalau teman-teman sudah bisa menganalisa soal ini tentang apa gitu. Ini ini temanya bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang profesional. Bagaimana teman-teman kalau profesional kenapa? Karena teman-teman diberikan dikasih profesi sebagai seorang reception. Kenapa pelayanan publik? Karena teman-teman melayani orang yang mengeluh gitu ya. Jadi itu akan lebih membantu lagi. Tapi nanti saya akan coba buat dengan bahasa yang tadi mengerti, Mbak. Nanti kita akan bahas tentang apa nih ya, aspek-aspek dari tema-tema ini kan, jaring kerja. Saya juga sudah buatkan ininya. Kalau dulu kan temanya banyak banget ya segini ya. Saya akan coba tarik garisnya gitu ya. Ini masuknya kemana gitu. Jadi kalau teman-teman baca soal, nanti kita akan tentukan temanya apa, dari tema itu apa sih nilai-nilai yang diminta dari tema itu, mana nilai matinya gitu nanti kita jelaskan. Gimana Mbak? Apakah sudah terjawab kegelisahannya? Kegelisahan. Mbak Ciasin. Oke Kak, makasih. N dan Har. Untuk kode etik setiap entity sama atau beda? Kalau dari sisi bahasa beda, tapi dari sisi substansi intinya itu sama ya. Karena dasarnya pasti dari kode etik Undang-Undang ASN tadi yang nomor 5 tahun 2014. Kak, kalau seandainya nilai SKB SKD itu sama, gimana? Oh enggak, ini kalau SKD-nya kan ketika teman-teman masuk ke SKB nanti teman-teman itu udah langsung di ranking gitu ya. Jadi nggak mesti lihat SKB-nya. Gitu. Tapi pas SKB nilai ya ini tergantung bobotnya ya. Nanti kan SKB juga ada banyak ya. SKB itu nggak hanya CAT aja. SKB itu untuk Pemda nanti bisa 2 maksimal. Bisa CAT dengan bobot 60%. Jadi 60% dari 60% berarti 36%. 40% lagi dari bobot SKB itu bisa wawancara, bisa tes lainnya ya, tes keselamatan, bisa psikotes dan lainnya. Jadi tergantung juga bobotnya. Ini nanti lebih ke teknis sih bicaranya. Yang penting teman-teman coba raise skor SKD setinggi-tinggi mungkin aja deh yang dari sekarang itu yang diniatkan. Masalah teknis itu gampang, kalau skor teman-teman tinggi nggak pusing deh hitung-hitungnya gitu, enak hitung-hitungnya. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Gimana, Mbak Nurul? Kak, itu kan tadi kayak contohnya kan banyak TKP kayak profesionalisme tadi kan harus mendahulukan ke perusahaan. Kalau
lainnya kayak sosial budaya dan kunci-kuncinya itu jawabannya condong kemana kayak gitu. Gimana Kak? Gimana? Maaf, nggak jelas. Kan di TKP banyak aspeknya. Ya, Terus tadi kan kalau yang profesionalisme kuncinya harus mendahulukan kemutriaannya. Nah kalau kayak sosial budaya, terus pelayanan publik itu ada kuncinya nggak sih? Pengarahnya oh ada, jawaban. ada. Tapi di sini saya nggak pingin ngasih teman-teman ke jawaban jika. Nah di sini saya nggak pingin mengajari teman-teman jika soalnya seperti ini jawabannya ini, jika soalnya seperti ini jawabannya ini. Saya nggak mau seperti itu ya. Kenapa? Ini teman-teman ngarahnya ke hafalan. TKP ini bukan, saya sampaikan lagi, TKP ini bukan tes bersifat hafalan ya. Teman-teman di sini harus tahu substansinya. Kenapa? Karena kalau hafalan, TKP ini soalnya yang paling mudah dimodifikasi. Tadi saya bilang, berubah dikit kata-katanya, bisa berubah jawabannya. Jadi teman-teman tadi harus bisa mengetahui prioritas. Iya, mana yang harus didahulukan. Sesuai dengan tema-tema tadi, sesuai dengan peran teman-teman sebagai ASN gitu ya. Jadi nggak ada jawaban pasti kalau soal seperti ini jawabannya gini loh. Nggak bakal teman-teman temui itu bisa digunakan gitu loh. Yang mau saya sampaikan di sini, jika ada soal seperti ini, teman-teman cari tahu dulu tentang apa, masalahnya apa, mana yang diutamakan, ya baru cari jawaban yang win solution kalau ada dilema. Gitu nggak? Nggak bisa ada jawaban pasti sih di TKP. Beda kalau TIO ya. Baik, terima kasih Kak. Oke. Mana? Ada lagi yang bertanya? Oke, saya hitung sampai 1. Ya, selesai. Terima kasih. Gimana teman-teman? Sudah ngantuk kali ya? Oke, kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Buat nanti materinya akan saya share mungkin ke adminnya, nanti admin yang share teman-teman. Jika ada nanti soal-soal yang teman-teman ragu atau ada dilema, silakan aja nanti disimpan dulu. Nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan di lain waktu. Nggak ada kesempatan di minggu depan ya, berarti minggu depan. Teman-teman semua jangan lupa untuk tetap semangat belajar gitu ya. Karena saat ini juga banyak dari teman-teman yang lain sedang persiapkan diri gitu. Ya, jadi ingat aja kalau teman-teman sudah mulai malas belajar, ingat tujuan awal teman-teman. Kenapa sih harus jadi PNS gitu ya? Memang banyak sih kerjaan, tapi kenapa harus jadi PNS? Itu aja teman-teman. Ingat lagi gitu, ingat tujuan awal teman-teman. Ya gitu aja pertemuan kita. Saya tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman izin saya end meeting ini ya. Oke, sampai ketemu. Selamat istirahat.